Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Randy Putra Pratama Wijaya, NIM 2120602053. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dana pensiun syariah. Mungkin teman-teman sekalian belum mengenal jauh tentang dana pensiun syariah. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dana pensiun syariah. Pengertian dana pensiun syariah. Dana pensiun adalah suatu hukum yang mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi, dana pensiun syariah adalah uang pensiun yang dikelola secara syariah. Jenis dana pensiun ada 3, yaitu 1. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk dan dikelola oleh bank, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan lainnya. Program tersebut diselenggarakan dengan jumlah iuran yang pasti. Peserta DPLK adalah perorangan, baik itu yang statusnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan maupun pekerja mandiri. Yang kedua, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau badan hukum yang mempekerjakan karyawan sehingga penyelenggara program pensiun ini menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja tersebut. Penyelenggaraan program pensiun ini memiliki iuran yang pasti. Pesertanya adalah seluruh karyawan maupun sebagian karyawan dalam lingkup pemberi kerja tersebut. Dan yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Jenis dana pensiun ini merupakan dana pensiun pemberi kerja yang iurannya hanya dari pemberi kerja. Besarnya iuran program pensiun ini berdasarkan rumus yang telah ditentukan dari perhitungan keuntungan perusahaan atau pemberi kerja. Nah, untuk perkembangan dana pensiun syariah ada beberapa, yaitu perkembangan dana pensiun berdasarkan syariah Islam di Indonesia telah ada sejak tahun 2017 dengan lahirnya dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK syariah. 1 tahun kemudian, tepatnya 21 Desember 2018, hadir juga dana pensiun pemberi kerja di PPK, dan hingga kini syariah sudah ada 4 perusahaan dana pensiun berdasarkan syariah Islam yang sudah terdaftar OJK, yaitu Dana Pensiun Muhammadiyah, Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia, Dana Pensiun Bank Muamalat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK Muamalat. Oleh karena itu, sebaiknya kamu turut serta dalam program dana pensiun lebih awal ketika kamu telah memiliki penghasilan. Semakin cepat kamu mendaftar program pensiun, maka akan semakin ringan iuran yang harus dibayar setiap bulannya. Aturan OJK dan Dewan Syariah Nasional MUI. Penyelenggara dana pensiun syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam Peraturan Nomor 33 POJK Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Disebutkan bahwa dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam peraturan OJK tersebut, setiap pengelolaannya wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa semua proses pengawasan syariah program pensiun tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI pun telah mengeluarkan fatwa terkait penyelenggaraan dana pensiun syariah. Fatwa tersebut nomor 88 DSN MUI 11 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI mengatur tentang aturan pengelolaan dana yang tidak boleh melanggar prinsip syariah. Misalnya, jika dana diinvestasikan pada saham, maka harus saham yang masuk daftar efek syariah BEI. Selain itu, fatwa ini juga mengatur tentang penerima manfaat dan akad yang digunakan. Nah, selanjutnya konsep yang digunakan untuk pengelolaan dana pensiun,
yaitu menggunakan akad untuk memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan akad. Hanya diperbolehkan melakukan investasi pula pada yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, saat bermain di pasar modal, maka dana pensiun syariah hanya diperbolehkan untuk memiliki saham di daftar efek syariah. Wajib memiliki paling sedikit dewan pengawas syariah untuk mengawasi kegiatan operasional agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. DPS nantinya akan memberikan laporan hasil pengawasan pada OJK. Akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah ada 6, yaitu akad hibah. Akad yang berupa pemberian dana dari pemberi kerja kepada pekerja dalam penyelenggaraan pensiun. Akad hibah bisyarat. Hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Akad hibah muqayyadah. Hibah di mana pemberi menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk tidak bolehkan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Akad wakalah. Akad berupa perlimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Akad wakalah bil ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan upah. Dan yang terakhir, akad mudharabah. Akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain. Dana pensiun syariah sebagai pemilik modal, pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sementara kerugian dibebankan kepada dana pensiun syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kerelaan pengelolaan atau kelalaian pengelola. Nah, manfaat selanjutnya dari dana pensiun syariah yaitu meningkatkan kepastian ketersediaan dana di saat memasuki usia pensiun. Peserta dapat menentukan sendiri sasaran untuk investasi dananya. Juga memperoleh keuntungan yang maksimal dengan meminimalisir risiko yang mungkin ada dalam pilihan investasi. Dan yang terakhir, dapat menentukan sendiri besar kecilnya iuran yang akan dilakukan selama masa program sesuai dengan kemampuan. Keunggulan dan kendala dana pensiun syariah. Dalam keunggulannya, lebih nyaman untuk umat muslim karena dapat mengikuti program pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masa depan investasi sukuk dan saham syariah yang menjanjikan. Memberikan keuntungan yang relatif stabil untuk investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk bisa bertumbuh dan dari keuntungan yang didapatkan. Untuk kendala-kendala dalam dana pensiun syariah, kendalanya adanya program pensiun yang diwajibkan pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga program pensiun syariah di pilihan yang kedua. Kurangnya stimulus yang diberikan pemerintah melalui insentif yang besar, apalagi hal ini masih terbentur peraturan investasi dan perpajakan. Program syariah ini juga masih mengalami kendala terkait konversi dari dana konvensional. Mungkin itu saja materi yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu dana pensiun syariah. Kalau ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.